Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita bisa bersua kembali dalam kajian rutinitas kita mengenai kitab Kasyifatus Saja yang merupakan syarah atau penjelasan dari kitab Safinatun Najah dalam kaitannya mengenai ilmu usuluddin atau pokok-pokok agama, atau lebih lazim kita kenal dengan ilmu tauhid atau ilmu kalam dan ilmu fiqh, ilmu yang berkaitan tentang hukum-hukum agama yang merupakan susunan dari Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah, dan juga disusun oleh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi rahimahullah. Untuk itu, marilah sebelum kita memulai kajian kita pada malam hari ini, kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada para kekasih Allah, khususnya kepada junjungan kita Baginda Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita khususkan kepada Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami dan Syekh Al-Allamah Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi rahimahumallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini perlu kami informasikan bahwa kajian Jumat subuh yang akan datang, seperti yang sebelumnya pernah saya informasikan, kita akan menggunakan kitab dengan judul yang lain, tidak menggunakan kitab Kasyifatus Saja, yakni akan kami gunakan kitab Syarhu Uqudil Lujain. Kitabnya seperti ini: Syarah Uqudul Lujain fi bayani huquqiz zaujain. Ini adalah kitab yang menjelaskan atau yang menjabarkan tentang adab-adab atau etika di dalam berumah tangga menurut yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang saya akan awali kajian subuh dengan menggunakan kitab Syarah Uqudul Lujain. Mudah-mudahan di antara bapak-bapak dan saudara-saudara ada yang sudah memiliki kitab dengan judul yang sama, yaitu Syarah Uqudul Lujain fi bayani huquqiz zaujain,
Ini kitabnya seperti ini. Ini saya beli di Jember. Kitab ini terbitan Darul Kutubil Ilmiyah, Beirut, Lebanon. Ini terbitan luar negeri, bukan terbitan dalam negeri. Ini terbitan Lebanon. Kalau kita beli sekarang gampang dengan belanja online, bisa lewat Lazada, lewat Shopee, dan juga yang lainnya. Insya Allah ada. Baiklah, pada pertemuan kita pada malam hari ini, saya akan melanjutkan kajian kita tentang kitab Kasyifatus Saja, yang insya Allah pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai ke halaman 12, yaitu tentang faidah sebagian perkataan ulama mengenai makna dari mahabbatullah. Faidatun ay hadhihi faidatun, ini adalah suatu faidah, suatu pengertian, suatu makna. Faidatun ini kalimahnya adalah kalimah muannats, bentuk perempuan. Di akhir kalimahnya ada ta marbutah. Setiap isim atau kata benda yang ada ta marbutah di akhirnya, maka itu disebut dengan isim musanna. Isim, saya ulangi, isim muannats. Nah, ini kita sering kabur atau salah kaprah antara istilah musanna dengan muannats. Kadangkala kita mau menyebut musanna, kita sebut muannats. Dan maunya kita menyebut muannats, mulut ini terkadang mengucapkan musanna. Padahal pengertian musanna dengan muannats itu berbeda. Kalau muannats itu adalah isim yang menunjukkan makna perempuan. Salah satu tandanya yang lazim, yang umum adalah ada ta marbutah di akhirnya. Sedangkan musanna itu adalah kata benda yang menunjukkan makna ganda atau makna dua. Karena isim kalau ditinjau dari segi kuantitasnya atau jumlahnya dibagi tiga. Ada yang disebut dengan isim mufrad. Isim mufrad adalah kata benda bentuk tunggal. Ada yang namanya isim musanna, kata benda bentuk ganda. Di dalam bahasa Indonesia tidak ada, karena kata benda dari hitungan dua sudah termasuk jamak dalam bahasa Indonesia. Ini saya kira hanya khusus istilah ini ada di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Inggris pun dua ke atas sudah termasuk jamak, tapi dalam bahasa Arab belum, karena ada istilah musanna, kata benda yang menunjukkan dua. Dan yang ketiga adalah isim atau jamak. Dalam bahasa Indonesianya lazim kita sebut kata benda plural, kata benda yang menunjukkan jamak atau banyak. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu dihitung dari dua dan seterusnya. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya mulai dari tiga dan seterusnya, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, baru bisa disebut dengan jamak. Inilah bedanya bahasa Arab dengan bahasa yang lainnya. Makanya saya tadi takdirkan, perkirakan mubtada al-mahdhuf, mubtada yang terbuang itu adalah hadhihi, bukan hadza. Hadza faidatun, salah. Tapi yang benar hadhihi faidatun. Hadhihi ini adalah isim isyarah. Isim isyarah itu dalam istilah bahasa Indonesia sering kita sebut dengan kata tunjuk. Hadhihi ini adalah isim isyarah atau kata tunjuk
yang digunakan untuk menunjukkan satu benda perempuan atau satu benda yang dikategorikan perempuan. Seperti dalam contoh di dalam kitab ini, faidatun, ini termasuk kata benda perempuan atau muannats, karena ada tak marbutah. Ini namanya muannas lafzi, muannasnya secara lafaz, bukan muannas hakiki. Kalau muannas hakiki itu adalah kata benda yang selain ada tak marbutahnya juga menunjukkan jenis perempuan. Contohnya Fatimatu, Fatimah. Nah, Fatimah ini kan ada tak marbutahnya, juga digunakan untuk menunjukkan jenis perempuan, karena Fatimah biasa digunakan untuk nama orang perempuan. Di samping digunakan untuk nama orang perempuan, ada tak marbutahnya. Ini yang disebut dengan muannats hakiki, muannas yang sebenarnya, karena jenis kelaminnya memang perempuan. Ada muannas yang maknawi, tetapi secara lafaz mudzakkar, artinya maknanya digunakan untuk nama orang perempuan, tetapi lafaznya mudzakkar, tidak ada tanda tak marbutahnya, artinya tidak ada tanda perempuan secara lafaz. Contohnya Hindun, Maryam, Zainabu, Zainab, itu tidak ada tak marbutahnya. Hindun lazim digunakan untuk nama orang perempuan, ini namanya muannats maknawi secara makna, karena digunakan untuk nama orang perempuan. Tetapi kalau kita lihat lafaznya tidak ada tanda perempuan, yaitu tidak ada tak marbutahnya. Ya, Hindun tidak ada tak marbutahnya. Tapi Hindun itu lazim atau biasa digunakan untuk nama orang perempuan. Sampai detik ini belum pernah saya dengar ada orang laki-laki namanya Hindun. Kemudian Zainab, Zainab itu adalah muannasnya maknawi, muannas secara makna, perempuan secara makna, karena lazim digunakan untuk nama orang perempuan, tetapi di dalam lafaznya tidak ada tanda muannasnya, tidak ada tanda perempuan, yaitu tak marbutahnya tidak ada. Itu namanya muannas maknawi, termasuk Maryam dan lain sebagainya, banyak contohnya. Makanya di sini yang benar adalah hadhihi. Hadhihi adalah isim isyarah atau kata tunjuk yang digunakan untuk menunjukkan satu benda perempuan atau satu benda yang dikategorikan perempuan atau yang dianggap perempuan. Faidatun ini dianggap perempuan karena ada tak marbutahnya, bukan perempuan tapi dianggap perempuan. Karena faidatun artinya adalah suatu faedah, suatu makna. Faidatun ini tidak punya jenis kelamin. Apa jenis kelaminnya? Nah, contoh yang lain biar gampang. Madrasatun. Madrasatun ini isim muannats, kata benda yang menunjukkan perempuan karena ada tak marbutah di akhir kalimah. Madrasatun. Tetapi apakah madrasah atau sekolah itu punya jenis kelamin? Kan enggak. Nah, ini namanya muannatsnya lafzi, bukan maknawi. Kalau maknawi itu ada jenis kelaminnya, kayak manusia, hewan. Nah, ini perlu saya singgung ilmu nahwu, karena di dalam kitab ini ada kajian ilmu nahwunya. Nah, seperti di sini halaman 13, tambihun. Ini kalau ada papan tulis enak. Ini kalau saya menjelaskan tambihun, peringatan di sini ini akan sulit kalau lewat lisan. Kalau saya tidak tuliskan. Di sini disebutkan as-salatu waz-zakatu wal hayatu idza lam tudaf.
Jadi kata-kata as-salatu waz-zakatu dan kata-kata az-zakatu wal hayatu dan kata-kata al-hayatu idza lam tudhaf, apabila tidak dimudhafkan atau apabila tidak diidhofahkan, tuktabu bil wawi, maka ditulis dengan menggunakan wawu. Terus bagaimana saya menjelaskan? Kalau dengan kata-kata mungkin bapak-bapak dan saudara-saudara akan bingung. Kalau saya jelaskan lewat papan tulis, maka akan jelas. Di sini pentingnya ada papan tulis. Kalau kajian nahwu shorof tidak ada papan tulisnya, tidak akan bisa. Makanya kalau orang belajar ilmu nahwu itu secara otodidak sulit. Ketika ada istilah-istilah yang asing yang tidak dia ketahui, kemudian dia cari di kamus, dia belum tentu faham akan maksudnya. Makanya saya heran ada orang mengatakan belajar ilmu nahwu itu gampang. Ilmu nahwu itu gampang, 6 jam bisa paham. Iya, benar, hanya istilahnya tok paham. Isim, kata benda, fi'il, kata kerja, huruf. Kalau huruf apa? Ayo yang katakan gampang. Huruf dalam bahasa Indonesianya apa? Ini ada orang yang mengatakan gampang. Karena di YouTube itu ada metode pembelajaran bahasa Arab faham 6 jam. Secerdas apapun orang untuk bisa paham bahasa Arab 6 jam mustahil. Jangan ke 6 jam, 6 hari aja mustahil. Kiai-kiai besar di Jawa itu rata-rata 5, 10 tahun, 20 tahun menuntut ilmu di pesantren baru faham. Kalau orang yang memang benar-benar faham ilmu nahwu dan ilmu shorof, dia bisa mengkaji kitab kuning, kitab seperti ini. Dia bisa baca, menerjemahkan dan menjelaskan. Kalau hanya bisa menyebutkan, oh ini isim, oh ini fi'il, oh ini huruf, itu namanya masih baru tahu garis besarnya. Baru tahu garis besarnya mengatakan belajar ilmu nahwu itu gampang. Bagi saya sampai detik ini, bagi saya, menurut saya, ilmu nahwu itu sulit. Mungkin bagi bapak menganggap saya tuh faham betul dengan ilmu nahwu, karena saya bisa menjelaskan, membaca kitab ini, menerjemahkan dan menjelaskan. Itu karena ilmu bapak mungkin belum sampai seperti ilmu saya. Tapi kalau orang yang di atas saya melihat saya, oh itu baru sampai di sana, ilmunya belum seberapa. Makanya sampai detik ini saya tidak menganggap ilmu nahwu itu mudah, tetap sulit. Kalau ada orang menganggap sesuatu itu mudah, mengecilkan, itu namanya takabur. Iya, ada orang di telinga saya ngomong begitu. Kalau memang iya dia bisa, silakan ganti untuk kajiannya. Silakan ganti saya nanti mendengarkan. Saya ulangi lagi. Faidatun ay hadhihi faidatun. Jangan hada faidatun, walaupun artinya sama. Hada artinya ini, hadhihi juga artinya ini. Tapi fungsinya berbeda. Kalau dalam bahasa Indonesia kan tidak ada bedanya. Untuk menunjukkan benda perempuan, untuk menunjukkan benda laki-laki tetap menggunakan ini. Karena hanya satu, ini, ini, ini. Ini Fatimah, ini Soleh, laki perempuan, sama kan? Menggunakan ini. Bahasa Arab tidak bisa. Hada Fatimah, hada Muhammad, tidak bisa. Hada Muhammadnya benar, hada Fatimahnya yang salah. Nah di sini ilmu nahwu itu. Sebenarnya ilmu nahwu kalau kita penasaran, kemudian kita faham, tidak usah banyak fahamnya, sedikit aja akan kelihatan indah dan seninya bahasa Arab itu. Makanya bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling indah, yang paling seni, yang paling sempurna. Tidak salah kalau Allah menurunkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Al-Quran yang 30 juz yang sudah tersusun berupa mushaf itu menggunakan bahasa Arab. Ya bukan karena diturunkan di Arab, bukan. Memang sengaja Allah memilih turunnya Al-Quran itu di Arab, karena Allah tahu bahasa Arab itu bahasa yang beliau ciptakan adalah bahasa yang terindah, yang paling sempurna dibandingkan bahasa-bahasa yang lain.
Bahkan bahasa Arab ini adalah lughatul jannah, bahasanya penduduk surga. Besok kita kalau insya Allah masuk surga, mudah-mudahan kita masuk surga, secara otomatis kita akan di sana berkomunikasinya dengan menggunakan bahasa Arab. Walaupun kalian di sini tidak bisa bahasa Arab, yang penting punya iman, masuk Islam, otomatis nanti di surga menggunakan bahasa Arab yang fushah, bahasa Arab yang resmi, fasih. Mungkin orang Arab yang ada di Mekah sana, Madinah sana sekarang tuh kalah fasihnya nanti dengan bahasa kita di surga. Karena bahasa surga itu adalah bahasa yang sempurna. Semua manusia itu dikembalikan kepada kesempurnaannya. Ya, kita asalnya sempurna, kemudian kita turun ke dunia. Ya, kita turun ke dunia ini, maka berkuranglah, bahkan bisa hilang kesempurnaan itu. Makanya manusia itu diciptakan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Manusia itu aslinya fitrah, suci, sempurna. Maka dari itu agama diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk mengembalikan kita kepada fitrahnya, untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Agama Islam ini dibawa oleh Nabi kita, disebarkan risalah Allah, yaitu agama Islam ini kepada umat manusia dalam rangka untuk mewujudkan manusia yang seutuhnya. Karena kita dulu utuh di alam arwah, di alam roh, seluruh roh manusia itu bersaksi kepada Allah bahwa hanya Allah Tuhannya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Semua roh mengatakan begitu. Ketika Allah menanyakan kepada roh, Allah menciptakan roh, kemudian Allah menanyakan kepada roh, alastu birabbikum, apakah aku adalah Tuhan kalian? Maka semua roh yang ada di alam arwah, ya, itu menjawabnya qalu, mereka menjawab bala, iya, syahidna, dan kami bersaksi. Kemudian ketika kita turun lahir ke muka bumi ini, ada yang menyimpang dari fitrahnya, ada yang masih lurus sesuai dengan fitrahnya. Makanya fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, dan menjadi Majusi. Majusi ini artinya agama selain Yahudi, Nasrani. Agama apapun selain Islam, selain Yahudi, selain Nasrani, diistilahkan di sini dalam hadis ini diglobalkan istilahnya menjadi Al-Majusi, agama Majusi. Agama Majusi ini adalah agama yang menyembah api. Menyembah api, api dianggap sebagai Tuhan. Ya, makanya ketika kita memaknai la ilaha illallah, kalau kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah, seperti yang pernah saya jelaskan, maka kita termasuk mendustakan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah di dalam Al-Quranul Karim itu menceritakan atau menjelaskan ada sekelompok manusia yang menuhankan bukan kepada Allah, tetapi kepada selain Allah. Ada yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yesus Kristus, yang disebut oleh agama Nasrani Tuhannya adalah Yesus Kristus. Nabi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu adalah putra Allah, anak Allah. Karena dalam teologi Kristen itu ada namanya trilogi. Ada 3 keimanan. Pertama, iman kepada Allah Bapa, Tuhan Bapa. Kemudian Ruhul Kudus. Ruhul Kudus menurut agama Nasrani juga termasuk Tuhan. Yaitu yang dimaksud Ruhul Kudusnya Jibril, malaikat Jibril alaihissalam.
menurut mereka ini termasuk Tuhan. Kemudian apa namanya itu? Yang ketiga Tuhan anak atau anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Maka teologinya disebut dengan Trinitas, 3 sama dengan 1. Menurut dia Tuhan itu 3, tapi hakikatnya 1. Bingung, siapapun bingung. Masa 3 sama dengan 1, ya bingung. Matematika mana yang membenarkan 3 sama dengan 1? Tidak ada. 3 sama dengan 1. Kalau bapak-bapak saudara pernah belajar matematika waktu sekolah, ada istilahnya matematika salah, yaitu 3 sama dengan 1. Matematika salah itu, matematika yang tidak benar, tidak logis, tidak masuk akal. 3 sama dengan 1, sampai kapanpun 3 tidak akan sama dengan 1 loh. 3 ya 3, 1 ya 1. Artinya 3 itu lebih dari 1. Nah itu, makanya minimal bagi kita orang-orang awam di tingkatan syariat harus tahu makna minimalnya dari la ilaha illallah, yaitu di sini ada nanti dijelaskan. Kita insya Allah akan sampai ke sana. La ilaha illallahu ay la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Minimal kita tahu itu. Jadi makna tidak ada Tuhan selain Allah itu adalah tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya fil wujud, di dalam wujud, illallah, kecuali Allah. Ini minimal. Ini sudah cukup bagi kalangan awam seperti kita ini. Kalau kita ketika membaca la ilaha illallah atau kita berzikir dengan ucapan la ilaha illallah, di dalam hati kita menghayati maknanya al-ma'budu bihaq illallah. Tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Ya, nanti insya Allah kita akan lebih jelas penjelasannya atau pengertiannya kalau kita sudah sampai kepada babnya. Di sini dalam kitab saya keterangan itu ada di halaman agak jauh dia. Ini kajian tauhidnya nih panjang lebar di sini di kitab karangan Syekh Nawawi Al-Jawi ini. Nah ini sudah sampai di halaman nanti insyaallah halaman 29. Wa makna la ilaha illallahu la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallahu. Nah inilah yang dimaksud dengan miftahul jannah, kuncinya surga. Kalau kita hanya bisa membaca tidak tahu maknanya, berarti kita belum memegang kunci surga. Qala ba'duhum, saya lanjutkan aja ya. Qala ba'duhum, telah berkata sebagian mereka, hum ay al ulama. Kalau saya takdirkan humnya ini dengan isim zahir, qala ba'dul ulama, telah berkata oleh sebagian ulama, mahabbatullah, adapun mahabbatullah, mencintai Allah, ala asyarati ma'anin, itu mengandung 10 makna, terkandung 10 makna. Ada 10 maknanya. Makna dari mahabbatullah itu memiliki 10 makna. Sebagaimana penjelasan di dalam kitab Kasyifatus Saja ini. Min jihatil abdi, dari sudut pandang seorang hamba. Kalau seorang hamba mengatakan dirinya mencintai Allah, maka harus memahami ya 10 makna dari mahabbatullah ini. Ahaduha, yang pertama dari yang 10 atau yang pertama dari yang ke-10, ayat taqida, agar beriktiqad, agar berkeyakinan seorang hamba, annallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi, annallaha Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, mahmudun min kulli wajhin, adalah terpuji
dari segala segi atau dari segala aspek. Wa bikulli sifatin, dan dari setiap sifat, min sifatihi, dari sifat-sifatnya. Artinya maksud dari kalimat ini adalah bahwa segala segi pujian itu bermuaranya kepada Allah. Karena sebelumnya kita di dalam muqaddimah kitab ini kita sudah membahas pengertian alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah, rabbil alamin, Tuhan yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Alhamdu, segala puji. Alhamdu ini kalimahnya atau katanya ini adalah bentuk mufrad. Kenapa diartikan segala puji? Kalau segala itu kan artinya jamak, pengertian jamak itu segala itu. Padahal kata-kata alhamdu ini bentuk mufrad, bentuk tunggal. Kalau kita hilangkan alnya, alif lamnya, hamdun artinya suatu pujian atau sebuah pujian. Kemudian setelah kita datangkan alif lam atau al, maka tanwinnya hilang. Alhamdu. Karena di dalam kaidah ilmu nahwu, antara tanwin dengan alif lam dalam satu kalimah tidak boleh kumpul. Tidak boleh kumpul. Alhamdun, salah. Kalau ada al, tanwinnya hilang. Kalau tanwinnya ada, maka al tidak boleh ada. Artinya antara al dengan tanwin ini tidak mau akur. Dia tidak mau akur dalam satu kalimat itu. Pasti salah satu harus ada yang mengalah. Kalau ada al, yang mengalah tanwinnya. Kalau ada tanwin, yang mengalah alnya. Dan pengertiannya juga beda. Hamdun artinya segala sebuah pujian. Tapi kalau kita datangkan al, maka maknanya di sini adalah segala puji. Nah, di sini segala pujinya rahasianya dari mana? Tadi kan katanya adalah isim mufrad, bentuk tunggal. Tapi setelah didatangi al, kok bisa artinya segala puji? Karena menurut ulama nahwu, al di sini yang ada di dalam kalimah alhamdu ini disebut dengan alif lam listighraqil jinsi. Listighraqil jinsi. Makanya di sini perlunya orang belajar ilmu nahwu biar tidak salah, biar tidak ngawur menterjemah kitab atau Al-Qur'an. Karena al itu sendiri maknanya banyak. Tidak hanya al li ta'rif, tidak. Ada namanya al li takhsis, ada li ta'rif. Dan di sini kebetulan di dalam alhamdu itu maknanya adalah listighraqil jinsi. Artinya untuk meliputi atau mencakup segala jenis atau satuan jenis. Makanya jenis pujian itu kan ada 4. Yang pertama adalah hamdu qadimin li qadim, puji qadim bagi qadim. Artinya Tuhan memuji dirinya sendiri. Yang kedua, hamdu qadim li hadithin, puji qadim bagi hadis. Artinya Tuhan memuji hambanya. Yang ketiga, hamdu hadithin li qadimin, puji hadis bagi qadim. Artinya hamba memuji Tuhannya. Dan yang keempat, yang terakhir, hamdu hadithin li hadithin, puji hadis bagi hadis. Artinya hamba memuji kepada hamba yang lain. Artinya seorang hamba memuji sesamanya. Dan kesemua pujian ini bermuaranya kepada Allah. Nah, itu maksudnya di sini. Maksud kata-kata annallaha ta'ala mahmudun min kulli wajhin. Jadi Allah Ta'ala itu terpuji dari segala segi atau segala aspek.
semua aspek pujian yang 4 ini pada hakikatnya adalah milik Allah. Seseorang memuji orang lain, misalnya saya memuji si A. Pada hakikatnya yang menggerakkan lisan saya, yang menerbitkan niat di dalam hati saya untuk memuji si A adalah Allah. Nah, kemudian keterpujian atau kelebihan atau keistimewaan yang ada pada si A ini yang menciptakan Allah. Jadi pada hakikatnya semua milik Allah. Saya memuji si A, pada hakikatnya Allah memuji dirinya. Makanya saya katakan keempat pujian ini bermuaranya kepada Allah. Artinya kembali kepada Allah, milik Allah semata-mata. Makanya di sini dikatakan annallaha ta'ala mahmudun min kulli wajhin. Tsaniha, ya saya lanjutkan aja. Tsaniha, makna yang kedua dari 10 makna itu ayya'taqida annahu muhsinun ila ibadihi, agar seorang hamba berkeyakinan atau meyakini annahu sesungguhnya dia Allah muhsinun berbuat baik ila ibadihi kepada hamba-hambanya, mun'imun lagi memberikan karunia atau nikmat, mutafaddilun alaihim lagi memberikan kelebihan atau keutamaan alaihim atas mereka. Di sini memang iya, Allah Subhanahu wa taala selalu berbuat baik kepada hamba-hambanya. Yang menjadi persoalan di sini adalah zon seorang hamba kepada Allah. Zon, prasangkaan seorang hamba kepada Allah. Jadi kalau seorang hamba berprasangka baik kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Kalau dia berprasangka buruk kepada Allah, na'udzubillahi min dzalik, maka Allah akan memberikan keburukan kepada seorang hamba yang berprasangka buruk kepada Allah. Makanya di dalam hadis qudsi dijelaskan, ana inda dhanni abdi bi, ana saya inda dhanni abdi bi, menurut persangkaan hambaku. Bagaimana saja persangkaan hambaku kepadaku, maka aku akan begitu. Kalau dia berprasangka baik, saya akan baik kepada dia. Kalau dia berprasangka buruk, maka saya akan buruk kepada dia. Nah, di sini tergantung dari persangkaan kita. Makanya di dalam ajaran agama kita diwajibkan husnudzon kepada Allah. Jangankan kepada Allah, kepada makhluk pun kita harus berhusnudzon, berbaik sangka. Karena kita kalau berburuk sangka kepada orang lain, apalagi orang beriman, itu artinya kita mengatakan diri kita yang buruk. Kalau kita berprasangka buruk kepada sesama muslim, sesama orang-orang beriman. Karena ibaratnya kita dengan orang mukmin yang lain, itu orang mukmin yang lain itu cermin bagi kita. Kalau kita bercermin atau berdiri di depan cermin, maka yang kelihatan itu apa? Masa bayangan orang lain yang kelihatan? Misalnya saya berdiri di depan cermin, maka kelihatan bayangannya Syauqi. Ya mustahil, gila saya. Berarti saya tidak beres. Saya bercermin di depan, berdiri di depan kaca cermin, maka bayangan Muhsinin yang saya lihat, ya bu gila saya. Orang sini bilang bodoh kamu. Bodoh, tak beres kamu. Nah, kamu berdiri di depan cermin, ya bayangan kamu yang kelihatan, bukan bayangan Muhsinin. Kalau kamu mengatakan bayangan Muhsinin, berarti kamu tak beres, otaknya perlu dibawa ke Bangli gitu. Nah, ya itu dah. Makanya berhusnudzon itu wajib demi kebaikan kita.
Kalau kita bersuudzon, pada hakikatnya kita berburuk sangka dengan diri kita sendiri. Kita mengatakan diri kita buruk, karena kembalinya kepada kita. Salisuha, makna yang ketiga dari 10 makna, ayat taqida annal ihsana minhu ilal abdi akbaru wa ajallu min ayyuqabala biqaulin aw amalin minhu wa in hasuna wa kathura. Ayat taqida, agar meyakini seorang hamba, annal ihsana minhu, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, minhu dari Allah, ilal abdi kepada hamba, akbaru adalah lebih besar, wa ajallu dan lebih agung, min ayyuqabala biqaulin aw amalin minhu, kalau dibandingkan dengan perkataan atau amalan dari seorang hamba. Wa in hasuna, sekalipun bagus, wa katsura dan banyak, sekalipun amalnya bagus dan banyak, kalau dibandingkan dengan kebaikan Allah tidak ada artinya, tidak sebanding. Itu maksudnya. Jadi kebaikan Allah akbaru, amat sangat besar, wa ajallu dan sangat agung, sangat mulia, kalau dibandingkan dengan perkataan baik dan amalan baik kita, walaupun bagus dan walaupun banyak. Karena pada hakikatnya kebaikan yang kita lakukan, ucapan baik yang kita ucapkan, itu hakikatnya dari Allah, sumbernya dari Allah. Semua yang menakdirkan, yang menentukan adalah Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah, makanya kita ketika berbuat baik dianjurkan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu kembalinya kepada Allah semua. Segala pujian itu kembalinya kepada Allah. Waktunya ya. Rabiuha wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian fid din wa dunya wal akhirah, serta diiringi taufik, hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.